Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Natasha. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan bisnis. Pengertian pengambilan keputusan bisnis. Pengambilan keputusan bisnis diartikan juga sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah dengan memilih alternatif solusi yang ada. Di dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita sering bergumul dengan yang namanya pengambilan keputusan. Menurut beberapa ahli tentang pengambilan keputusan. Yang pertama ada menurut G.R. Terry, pengambilan keputusan didefinisikan sebagai pemilihan alternatif kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Yang kedua ada menurut Dr. Andes Haji Malayu SP Hasibuan. Ia mengatakan bahwa pengambilan keputusan adalah suatu proses penentuan keputusan yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk melakukan aktivitas-aktivitas pada masa yang akan datang. Teori pengambilan keputusan. Teori pengambilan keputusan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada teori rasional komprehensif. Teori rasional komprehensif diartikan sebagai pengambilan keputusan yang paling dikenal dan mungkin pula yang banyak diterima oleh kalangan luas. Namun sayangnya, teori rasional komprehensif banyak mendapatkan kritik, dan kritik yang paling tajam berasal dari seorang ahli ekonomi dan matematika, yaitu Charles Lindblom. Yang kedua ada teori inkremental. Teori inkremental adalah teori pengambilan keputusan yang menghindari banyak masalah yang harus dipertimbangkan, seperti keputusan-keputusan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pada hakikatnya merupakan produk dari saling memberi dan menerima dan saling percaya di antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses keputusan tersebut. Yang ketiga ada teori pengamatan terpadu. Teori ini pada hakikatnya merupakan gabungan dari dua teori sebelumnya dalam pengambilan keputusan. Seperti model pengamatan terpadu, secara umum dapat dikatakan semakin besar kemampuan para pembuat keputusan untuk memobilisasikan keputusannya, maka semakin efektif pula pengambilan keputusan. Yang selanjutnya ada kriteria pengambilan keputusan. Menurut konsepsi Anderson, kriteria pengambilan keputusan dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah nilai-nilai politik. Keputusan-keputusan yang lahir dari tangan para pembuat keputusan seperti ini bukan mustahil dibuat demi keuntungan politik dan kebijaksanaan. Yang kedua ada nilai-nilai organisasi. Pengambil keputusan dalam organisasi itu kemungkinan akan dipedomi oleh pertimbangan-pertimbangan semacam itu, sebagai perwujudan dari hasrat untuk melihat organisasinya tetap lestari. Yang ketiga ada nilai-nilai pribadi. Misalnya para politisi yang menerima uang sogok untuk membuat keputusan tertentu yang menguntungkan si pemberi penyogok. Yang keempat ada nilai-nilai kebijaksanaan, dan yang kelima ada nilai-nilai ideologis. Yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada komposisi kelompok. Komposisi kelompok juga dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada penerimaan tujuan umum. Yang kedua, pembagian tugas kelompok atau yang sering disebut divisibilitas. Yang ketiga ada komunikasi dan status struktur. Yang keempat ada ukuran kelompok. Faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan yang kedua adalah kesamaan anggota kelompok. Bila anggota kelompok sama satu dengan yang lain, maka keputusan akan cepat dan mudah dibuat. Faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan yang ketiga adalah pengaruh polarisasi kelompok, yaitu hal yang disebabkan karena adanya perbandingan sosial. Oleh karena itu, untuk mengimbanginya perlu dibuat keputusan yang jauh dari pendapat orang tersebut. Yang selanjutnya adalah model pengambilan keputusan. Model pengambilan keputusan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, model pengambilan keputusan dalam kepastian. Model pengambilan keputusan dalam kepastian menggambarkan bahwa setiap rangkaian keputusan atau kegiatan hanya mempunyai satu hasil. Yang kedua adalah model pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko.
Model pengambilan keputusan dalam beresiko menggambarkan bahwa setiap rangkaian keputusan atau kegiatan mempunyai sejumlah kemungkinan dan hasil masing-masing. Yang ketiga ada model keputusan dengan ketidakpastian. Menggambarkan bahwa setiap rangkaian keputusan atau kegiatan mempunyai hasil probabilitasnya tidak dapat diketahui atau ditentukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan hendaknya diawali dengan jenis keputusan yang akan diambil. Setelah kita mengetahui jenisnya, barulah kita tentukan langkah pengambilan keputusan yang meliputi proses identifikasi, penetapan parameter, alternatif, kriteria, serta mengevaluasi hasilnya atau disebut tahap implementasi. Yang selanjutnya ada pertimbangan membuat keputusan usaha. Pertimbangan membuat keputusan usaha dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, keputusan yang diambil harus dipertimbangkan secara matang-matang dan secara objektif. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam membuat keputusan. Yang pertama ada 1. Manfaatnya, 2. Pelaksanaannya, dan yang ketiga orang-orangnya. Pertimbangan membuat keputusan usaha yang kedua adalah tindakan-tindakan dalam mengambil dan membuat keputusan yang tepat dan akurat. Yang pertama ada menilai data-data, yang kedua konsekuensi pilihan, dan yang ketiga tindakan pelaksanaan. Yang selanjutnya ada pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. Seperti membuat keputusan ini, kebanyakan dari kita gagal untuk menerima bahwa banyak keputusan harus dibuat dalam menghadapi ketidakpastian. Sebaliknya, kita cenderung ingin dan percaya bahwa jika bekerja cukup keras, kita dapat mengontrol hasil. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.